hukum masyarakat tentram. Negara ini sudah keadilan menegakkan dan lemahnya tiang-tiang lembaga hukum di Indonesia. Halo, saya Agnes Fira Anjani dari kelas 11 IPA 3. Saya akan membawakan materi bab 3 mengenai hukum. Definisi dari hukum sangatlah sulit untuk dikatakan, tetapi hukum itu ada untuk mengatur perilaku dari masyarakat Indonesia. Di dalam hukum itu sendiri terdapat beberapa unsur yang disebut dengan peraturan. Yang pertama, peraturan itu bersifat memaksa. Yang kedua, peraturan itu merupakan tingkah laku dari masyarakat. Yang ketiga, peraturan itu ditetapkan oleh lembaga resmi dan berwajib. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan bersifat tegas. Jadi, hukum dibuat untuk menciptakan ketentraman bagi penyelenggara negara Indonesia. Selain itu, dalam hukum terdapat karakteristik yang membuat kita mengerti bahwa hukum itu adalah wajib, di mana terdapat dalam hukum adanya perintah dan larangan. Hukum itu harus dipatuhi oleh semua orang. Tugas dan fungsi dari hukum adalah menjamin keadilan bagi semua orang, di mana keadilan ditegakkan ketika ada hak asasi manusia yang diambil. Hukum itu sendiri merupakan lembaga di mana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan jenisnya, hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hukum secara tertulis, yang kedua hukum secara tidak tertulis. Berdasarkan sumbernya, hukum dibedakan menjadi 4. Yang pertama, hukum undang-undang, di mana semua hukum diberlakukan berdasarkan aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah hukum kebiasaan. Hukum ini tercipta karena adanya adat istiadat dalam suatu suku atau daerah. Yang ketiga adalah hukum traktat. Hukum ini merupakan hukum perjanjian antar dua negara atau antara negara yang satu dengan negara yang lain. Yang keempat adalah hukum jurisprudensi, di mana hukum ini dibuat berdasarkan keputusan hakim. Indonesia menciptakan lembaga hukum agar hukum itu terlaksana dengan baik. Di antara lembaga itu ada yang dinamakan dengan Lembaga Peradilan Negeri Tinggi, ada juga Lembaga Peradilan Negeri Daerah. Dan selain itu, untuk kemiliteran Indonesia menciptakan lembaga hukum tersendiri, yaitu Lembaga Peradilan Militer. Yang kemudian, lembaga tertinggi untuk memutuskan suatu hukum disebut dengan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Itu merupakan lembaga yang sifatnya paling tinggi di antara lembaga-lembaga lainnya. Nah, kita sudah memahami tentang pengertian hukum dan apa saja lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Hukum itu bersifat luas, tidak ada batasan tentang hukum. Saya hanya menceritakan sedikit yang saya ketahui tentang hukum. Saya harap kita bisa menjadi generasi penerus yang memahami hukum dan taat dengan hukum.